Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Pada episode kali ini kita akan membahas dan mengenai mitos dan fakta seputar nyeri bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Ristiawan Muji Laksono, SPAN KMN FIPP, selaku tim ahli dari Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dan segar ya. Alhamdulillah. Pak Nisa juga begitu ya sama tim UBTV ya? Siap, alhamdulillah sehat dan selalu bersemangat dok. Di episode sebelumnya dok, kita sudah banyak berbincang sebenarnya tentang nyeri itu seperti apa. Tapi banyak sahabat UBTV juga mungkin yang masih baru menonton episode kali ini dan bertanya-tanya sebenarnya nyeri itu apa sih dok, yang bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Silahkan. Ya, jadi kalau bicara tentang nyeri, ini memang kita harus mengacu kepada definisi yang memang sudah baku ya, dibuat oleh sebuah lembaga dunia approved by WHO ya, namanya IASP. Mereka mendefinisikan nyeri itu sebagai pengalaman sensorik dan emosional. Pengalaman sensorik dan emosional yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan yang nyata. Jadi adanya misalkan luka, jantung, memar, ada luka gitu, itu kan kerusakan yang nyata. Atau adanya potensi kerusakan jaringan, misalkan kita pegang es dingin, pertama kuat, lama-lama nggak kuat, sakit, nah itu namanya potensi kerusakan jaringan. Dan yang ketiga adalah menyerupai adanya kerusakan jaringan. Jadi menyerupai ini definisi yang baru Mbak Nisa. Kalau dulu tahun 1979 sampai akhir 2020 hampir sama, cuma bedanya di kalimat akhir. Kalimat akhirnya dulu menggambarkan adanya kerusakan jaringan. Kalau yang sekarang menyerupai. Apa bedanya? Kalau dulu menggambarkan itu, dia menggambarkan adanya kerusakan jaringan itu semuanya, bahkan yang organ, misalkan saya sakit hati itu karena patah hati gitu kan, dia menggambarkan hatinya itu seolah-olah rusak, padahal nggak masuk ya nyeri kalau yang sekarang, karena kata-katanya yang menyerupai itu seperti hatinya seperti teriris-iris, kepalanya sakit seperti terbentur begitu, padahal nggak terbentur. Nah, ini definisi yang paling pas menurut saya juga, bahwa tadi ya, pengalaman sensorik dan emosional yang disebabkan karena kerusakan jaringan yang nyata, adanya potensi dan menyerupai adanya kerusakan jaringan. Jadi kan kira-kira Mbak bisa tentang definisi. Baik dok, nah berkaitan dengan definisi tadi, tentunya berarti masyarakat punya pengalaman yang subjektif untuk memahami saya ini nyeri apa enggak ya. Ada yang akhirnya membiarkan saja, dan paling banyak mungkin ke tukang urut dok. Nah ini apakah tindakannya sudah tepat untuk melakukan hal tersebut? Ya, nyeri itu bisa disebut dengan, ini ada dua kelompok ya. Jadi disebutnya, orang menganggapnya, kalau orang awam bilangnya good pain atau nyeri baik sama nyeri buruk. Good pain itu kalau dia sebagai penanda adanya sesuatu yang nggak beres, warning. Jadi tubuh kita ini kan ibaratnya, kalau dulu guru saya itu bilang nyeri itu penderitaan sekaligus rahmat, katanya begitu. Kenapa? Karena kalau orang nyeri itu memang dia kesakitan, menderita, tetapi justru dia rahmat juga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada tubuhnya yang saat ini bermasalah dan harus segera ditata laksana. Bayangkan kalau orang punya rasa sakit, tiba-tiba misalkan dia pegang api, jatuh dari lote, kakinya patah, dia nggak merasakan sakit, pasti tidak akan bertahan hidup lama. Makanya disebut juga nyeri adalah penderitaan sekaligus juga rahmat, karena dengan ada nyeri lah kita bisa bertahan hidup, kita bisa struggle, bisa berjuang untuk menjalani kehidupan kita. Kira-kira begitulah. Wow, Masya Allah, luar biasa. Baru kali ini dok kepikiran, karena kita mikir ya udah sakit berarti diobati, ternyata rahmat juga. Betul dok definisi tadi. Nah dok, menarik nih, ketika orang atau masyarakat ini sedang merasakan nyeri, kan biasanya tindakan-tindakan yang diambil ya yang kita tahu aja, ke tukang urut dan sebagainya. Tapi apakah itu menjadi tindakan yang tepat? Nah di Kota Malang ini rasanya Rumah Sakit Universitas Brawijaya sudah melaunching ada Pain Center yang bisa menangani terkait keluhan-keluhan nyeri dok. Dan ini diklaim sebagai rumah sakit pertama yang memiliki Pain Center di Indonesia. Nah, ini bagaimana dok? Apa yang membedakan Pain Center RSUB dengan Pain Center lainnya yang ada di Indonesia?
Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak ya tentang poli nyeri atau pain center. Tapi hemat saya berdasarkan definisi juga bahwa pain center itu pertama dia harus meliputi 3 layanan, bukan hanya services, tapi juga dia harus meliputi pendidikan, sekaligus juga ada kajiannya, ada risetnya. Dan yang lebih ideal lagi adalah kenapa kok kita mengklaim yang pertama, karena kita bisa meliputi yang multidisiplin, semua disiplin terlibat di dalam pain center ini, bukan hanya satu fak, misalkan seorang anestesi atau neurologi atau ortopedi secara sendiri-sendiri. Unggulan kita adalah kita bisa melibatkan hampir seluruh dokter atau perawat atau siapa saja yang memang berkecimpung di pengelolaan jadi buat pasien-pasien kita. Dan ini saya kira saya sebut klaim pertama karena kita bisa meliputi definisinya, sekaligus juga melengkapinya dengan layanan yang multidisiplin. Begitu kira-kira. Baik dok, nah ini menarik ketika berbicara tentang pelayanan, tentunya Universitas Brawijaya memiliki dokter-dokter yang sudah berpengalaman, teknologi yang canggih juga. Nah, yang menarik adalah di bagian penelitian dan pengajarannya dok. Nah, ini apakah bisa dinikmati oleh masyarakat juga atau hanya untuk mahasiswa Universitas Brawijaya dok? Ya, kajian-kajian ini bukan hanya kajian-kajian yang bersifat khusus di bidang kesehatan, tapi juga kajian-kajian sosialnya. Saat ini juga kita sedang mengkaji banyak hal, apakah kaitan pengaruh hubungan sosial ya, kondisi sosial masyarakat terkait dengan keluhan nyeri, karena jumlah pasien yang datang kan sekarang sudah mulai ada, dan kita melakukan kajian adakah hubungannya kondisi sosial atau lokasi tempat dia tinggal dengan keluhan nyeri. Karena begini, jadi tadi kan subjektif, walaupun mungkin tempatnya sama, walaupun mungkin tipe nyerinya sama, tapi respon orang berbeda-beda. Nah, ini apakah karena kondisi sosialnya, atau karena pendidikannya, atau karena masalah-masalah yang lain lah, yang kemudian ini bisa menjadi konsumsi buat masyarakat kita, pilihan-pilihan tempat, pilihan-pilihan situasi, pilihan bagaimana mengelola rumah, bagaimana di rumah dia tetap walaupun sakit dia bisa terhibur, sehingga rasa sakitnya bisa berkurang, gitu kira-kira. Oke, baik dok. Wah, ini menarik dok, karena juga ada kebermanfaatan untuk masyarakat yang bisa dinikmati juga. Nah, Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya juga telah melakukan beberapa hal dan kegiatan untuk masyarakat seperti soft launching dan baksos. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle for Happy People. Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya diklaim menjadi yang pertama berada di Indonesia berdasarkan definisi dari IASP. Tidak hanya memberikan pelayanan, namun juga terdapat penelitian dan juga pengajaran. Dan sudah melakukan beberapa kali soft launching untuk memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan baksos dan webinar. Nah dok, kita penasaran nih, kenapa diadakan baksos untuk masyarakat dan seperti apa sih kegiatannya? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi Pain Center ini, kalau mengacu kepada proses perjalanannya, kami melakukan benchmark ya, beberapa ada ke Norway, waktu sekolah di kesempatan ke Jepang, ke Belanda gitu. Dan yang pertama kali menurut hemat saya justru adalah Rumah Sakit Hasanuddin Makassar yang pertama kali punya Pain Center, walaupun masih bersifat monodisiplin, baru dokter anestesi yang terlibat di situ. Dan kami klaim
Kenapa kami klaim yang pertama? Karena alhamdulillah kami bisa melibatkan banyak spesialis di sini. Alhamdulillah juga kemarin kita sudah melakukan soft launching ya. Harapannya soft launching ini bisa merekatkan kami para tenaga kesehatan yang terlibat agar bisa lebih siap ketika nanti pasien-pasien datang untuk butuh pertolongan. Dan alhamdulillah juga stakeholder yang selama ini terlibat dengan kita itu membantu finansialnya. Jadi kita bisa melakukan edukasi sekaligus juga melakukan sosialisasi dengan membantu masyarakat yang selama ini sakit kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan karena berbagai macam faktor, datang kita tanpa jalur-jalur yang rumit, rujukan-rujukan yang rumit yang dalam daftar kami, lalu kemudian kami jadwal, dan alhamdulillah soft launchingnya sudah berjalan dan kegiatan Baksosku juga sudah berjalan cukup beberapa kali ya, 4 kali kira-kira dalam setiap bulannya, dan mudah-mudahan ini terus berlangsung dengan mudah-mudahan kita juga bisa melibatkan banyak stakeholder juga yang mungkin mau dan bersedia untuk membantu kita. Jadi para dokternya sudah menyediakan waktu dan tenaga, mungkin stakeholder yang lain bisa membantu secara yang lain ya, agar pasien-pasien yang mengalami nyeri ini bisa teratasi, kualitas hidupnya meningkat, sehingga dia bisa produktif, Indonesia akan makin jaya, kira-kira begitu. Wow, mantap, luar biasa. Sesuai tagline-nya ya dok, treating pain and changing life. Luar biasa. Ini semoga juga didengar oleh banyak stakeholder yang menonton episode kali ini, sekaligus sebagai ajakan positif ya dok, untuk bekerja sama dengan Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Luar biasa dok. Nah, selain ada kegiatan Baksos pula, ada kegiatan webinar, kalau tidak salah, yang sempat kami lihat juga dalam press release-nya. Apakah ini bisa dinikmati oleh masyarakat umum atau waktu itu diadakan untuk tim medis saja dok? Ya, jadi Pain Center punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab edukasi. Ada 3 segmen yang kami jadikan subjek nantinya. Yang pertama adalah tentunya karena ini masih sedikit terbatas layanannya, kami ingin ini bisa juga dibuat di tempat-tempat lain. Kami sasaran pertama adalah tenaga-tenaga kesehatan, baik itu yang bersifat lokal di Jawa Timur, mudah-mudahan juga bisa dinikmati oleh tenaga kesehatan atau rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga bisa melakukan benchmark ke kami, bagaimana memulai sebuah pain center yang ada. Yang kedua adalah buat mahasiswa-mahasiswa kesehatan, karena mahasiswa kesehatan nantinya punya roadmap bagaimana dia nanti akan menjadi seorang tenaga kesehatan yang bermanfaat. Ada jalur lain yang selama ini mungkin belum terpikirkan, oh ada ya ternyata ya, jalur bagaimana bisa terlibat aktif untuk pelayanan di bidang nyeri. Karena kalau nyeri ini teratasi, dokternya makin banyak, perawatnya makin banyak, maka masalah-masalah lain terkait penyakit-penyakit utamanya itu pasti akan lebih cepat. Orang yang sakit, kesakitan, lalu kemudian dibiarkan sakit, penyakit utamanya tidak akan bisa selesai juga, sehingga lingkaran setan itu bisa kita putus. Dan yang ketiga tentu saja masyarakat. Jadi konsep webinar karena pandemi ya, mudah-mudahan pandemi selesai kita bisa langsung bikin kegiatan yang bersifat offline, artinya langsung ketemu, tetapi saat ini disebut bersifat webinar. Kenapa? Karena kondisi pandemi saja. Biasanya kita melakukannya dengan cara offline. Mudah-mudahan masyarakat juga akan kita berikan edukasi yang bisa memberikan pencerahan dan sekaligus juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Baik. Nah dok, tadi kan diceritakan bahwa soft launching dengan adanya Baksos dan juga webinar. Boleh dikasih spoiler dikit dok? Mungkin apakah dalam waktu dekat akan ada grand launching agar bisa diketahui tidak hanya oleh masyarakat di Kota Malang tapi juga menasional seperti itu? Spoiler aja dok. Ya, alhamdulillah ya, kawan-kawan di RSUD sudah bertemu dan kemudian masing-masing menyatakan kesediaannya untuk support pain center ini akan lebih bermanfaat secara luas, sehingga sudah selayaknya kita bikin semacam pemberitahuan yang lebih masif berupa grand launching. Grand launching ini harapannya nanti bisa kita informasikan ke masyarakat, baik itu tadi ya, tenaga kesehatan, mahasiswa kesehatan, atau mahasiswa yang lain, bahkan masyarakat luas. Kita bisa mengundang para pakar dari luar negeri dan sudah kita hubungi, dan rata-rata beliau bersedia untuk bagaimana bisa memberikan manfaat buat Universitas Brawijaya dalam mengawal pendirian pain center agar standarnya baik secara internasional dan kemudian mampu memberikan layanan juga yang sesuai standar dan manfaat. Kira-kira begitu.
Baik, nah nanti apakah bisa dinikmati oleh masyarakat umum juga dok dan diadakan secara daring? Ya, bisa. Jadi tadi saya bilang ya, webinarnya nanti ada konsep yang bersifat eksklusif untuk tenaga kesehatan karena bahasanya adalah bahasa bagaimana melakukan dan teknik-teknik. Rasanya kan sulit dipahami oleh masyarakat. Tapi juga ada segmen yang kita akan bahas juga untuk masyarakat umum. Kita datangkan juga bagaimana sih sebenarnya kalau mengalami nyeri pertama kali di rumah, apa pertolongan pertamanya. Ini kan perlu juga buat masyarakat. Sehingga kita juga bisa datangkan para pakar dan ini bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira begitu. Baik, wah ini semakin penasaran nih masyarakat terkait grand launching dari Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dan juga mungkin nanti nih di segmen berikutnya kita juga akan spoiler lagi terkait membahas mitos atau fakta sebelum nanti kita menuju ke grand launching. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Banyak mitos atau fakta atau juga hoax yang beredar di masyarakat mengenai nyeri, dan saat ini kita akan bertanya langsung kepada Dr. Wawan, apakah ini benar nih yang dipahami oleh masyarakat? Pertanyaan pertama dok, banyak artikel yang menyatakan bahwa cuaca dapat mempengaruhi rasa sakit. Ini benar atau salah dok? Ya, cuaca memang ya, dia dapat mempengaruhi rasa sakit, betul. Ini adalah sebuah fakta karena dingin, panas, ini rasa sakitnya itu bisa bertambah atau mungkin lebih buruk lagi kalau ada suasana yang lebih karena perubahan cuaca tersebut. Betul baik. Oh ini betul, siap. Kemudian yang kedua, mitos atau fakta bahwa banyak melakukan istirahat itu bisa menyembuhkan atau meredakan sakit punggung. Nah, bagaimana ini dok? Ya, dulu memang kita punya pemahaman bahwa orang yang sakit itu sebaiknya bed rest atau istirahat total agar rasa sakitnya tidak terlalu berat. Misalkan kalau karena patah tulang punggung atau karena ada trauma gitu memang istirahat. Tetapi kalau untuk nyeri-nyeri yang kronik, justru sakit-sakit yang lama begitu, makin banyak istirahat maka otot-ototnya makin tidak berfungsi, sehingga dia justru akan makin sakit. Sehingga kalau mitos ini saya kira tergantung jenis nyerinya yang mana. Kalau karena trauma mungkin perlu istirahat beberapa hari, tapi segera mobilisasi. Nah, mobilisasi ini harus dilakukan agar fungsi-fungsi penunjang seperti otot, saraf dan lain-lain secara optimal. Dan harus segera ditata laksana nyerinya biar nggak sakit. Oke, siap. Baik, pertanyaan berikutnya. Kehilangan berat badan dapat mengurangi nyeri. Mitos atau fakta? Ya, kalau dibahas hanya kehilangan berat badan, sebelumnya berat badannya normal, lalu kemudian menjadi kurus, atau sebelumnya dia gemuk, obesitas, lalu menjadi normal. Kalau yang obesitas menjadi normal, ya itu memang fakta dia mengurangi nyeri. Tapi kalau justru orang yang berat badannya sudah normal, dia kurang, justru kalau kehilangan berat badan akan menyebabkan gangguan otot, dan itu justru akan menambah rasa sakitnya.
kehilangan berat badan tergantung dari mana ke mana. Jadi dari obesitas menuju normal ya benar. Tapi kalau dari normal dia turun sampai di bawah normal ya nggak pas juga. Jadi bisa fakta, bisa mitos sekali ini. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, Dok. Nyeri adalah gejala alami dari penuaan. Mitos atau fakta? Ya, ini mitos ya. Jadi kalau nyeri itu adalah sebagai sebuah keluhan sensorik dan emosional. Jadi bukan hanya karena adanya penuaan, orang anak-anak juga bisa sakit. Bahkan bayi baru lahir juga dia bisa sakit. Dan itu dokter biasanya bisa membedakan ini bayi dia lapar atau sakit. Kita bisa membedakannya. Sehingga ini betul mitos. Oke. Karena penuaan. Siap. Pertanyaan berikutnya, Dok. Obat pereda nyeri dapat menyebabkan kecanduan. Ya, mitos atau fakta? Ini mitos nih, Mbak. Orang yang minum obat sakit, selama masih ada sakit, dia membutuhkan obat itu. Orang yang tidak sakit meminum obat anti sakit, dia akan kecanduan. Jadi banyak orang menggunakan obat-obat anti sakit yang tidak sakit, ya dia akan kecanduan betul. Tapi orang yang kesakitan, dia minum obat sakit, tidak akan pernah kecanduan. Kira-kira begitu. Oke, siap. Jadi, betul, mitos. Itu mitos, siap. Berikutnya, Dok, kebiasaan untuk meretakkan jari seperti ini, cetek-cetek gitu, Dok, ini bisa menyebabkan nyeri sendi. Nah, ini mitos atau fakta? Ya, kalau bisa mitos, bisa fakta. Kalau misalkan dia terus, ya ini namanya bisa disebut dengan RSI juga, repetitive strain injury. Kalau dia terus gitu ya, lama-lama memang bisa ada proses kelainan anatomi dan sekaligus tidak bisa menyebabkan nyeri. Tetapi tidak pasti yang ini pasti menyebabkan nyeri. Bisa fakta, bisa mitos. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Dok. Jika tidak ada penyebab medis, rasa nyeri hanya merupakan halusinasi. Mitos atau fakta? Itu mitos, Mbak. Karena nyeri ini khusus. Jadi ada idiom ya bahwa pain is whatever patient says. Jadi nyeri adalah apa saja yang dikatakan pasien tentang nyeri. Jadi nggak ada pasien bohong tentang nyeri. Makanya kemudian nggak ada tuh dia hanya halusinasi, dia harus diobati. Oke, baik, Dok. Wah, seru banget karena ternyata banyak sekali pernyataan-pernyataan seperti ini yang beredar di masyarakat dan kadang kita nggak tahu ini benar atau salah, ya dipercaya aja, Dok. Nah, ini pesan terakhir yang disampaikan kepada masyarakat, bagaimana nih kita bisa menghindari atau mengetahui ini sebenarnya mitos atau fakta, dan bagaimana sih cara untuk melakukan pencegahan baik pengobatan juga terhadap rasa nyeri yang dimiliki oleh pasien itu sendiri. Silahkan, Dok. Ya. Jadi kalau bicara tentang beberapa hal yang disebut mitos atau fakta yang bicara tentang itu ya, misalkan rasa nyeri ini biasanya apakah boleh nanti kan dulu ya saya waktu masih mahasiswa kesehatan tuh kalau ada orang operasi lalu pas operasi sakit itu dianggap wajar kalau operasi sakit ya ditahan aja, namanya juga operasi. Itu nggak boleh. Jadi rasa sakit itu nggak boleh dibiarkan. Rasa sakit, bahkan rasa sakit ringan, rasa sakit yang sedang pun nggak boleh dibiarkan, harus dicari apa penyebabnya, sebisa mungkin ditata kelola agar nyerinya berkurang. Kenapa? Agar tidak menjadi nyeri kronik dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu kalau misalkan dia sakit punggung, tidak langsung berpikir wah ini ada masalah dengan saraf saya, pasti nanti saya akan lumpuh gitu, takutnya kan begitu masyarakat. Kalau sakit punggung nanti bisa lumpuh gitu, sehingga cepat-cepat dia mencari pikiran untuk operasi lah segalanya. Padahal belum tentu, kita harus tahu dulu apa diagnosanya dan tata kelolanya tadi bertahap, konservatif dulu, konservatif gagal, baru tindakan-tindakan yang bersifat pasif bisa intervention terapi atau mungkin operasi pada tataran yang lebih berat lagi. Oke, baik.
Terima kasih banyak Dokter Wawan telah berkenan untuk sharing hari ini, terutama mengedukasi dan membenarkan pemahaman masyarakat terkait mitos atau fakta yang beredar seputar nyeri. Dan semoga lancar Dok untuk persiapan soft launching maupun grand launching dari Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya, karena tentunya ini dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Malang dan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan baiklah pemirsa, episode kali ini luar biasa sekali. Semoga ini juga menambah pemahaman kita mengenai nyeri dan bisa membedakan mana yang mitos dan juga fakta. Dan next episode kita masih akan membahas mengenai tema-tema kesehatan lainnya hanya di UB TV, aktif dan kreatif. Terima kasih dan see you all. Baik, terima kasih banyak Dokter Wawan. Alhamdulillah. Cepet ya, Dok.